Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus, cuci perut. Dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus dan ternyata isinya adalah buah sena. Kalau broklat itu bisa, tetapi ada efek samping, bisa iritasi Pak, kalau dipakai terus menerus. Yang aman itu adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, mungkin pernah dengar melilia, pernah? Melilia pernah ya? Itu isinya buah sena Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah psyllium khas. Itu bahasa medisnya, psyllium khas itu ya buah sena, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Ini kan sembuh atau tidak adalah izin Allah, tetapi ikhtiarnya apa gitu kan? Apa dasar kesembuhan itu? Tentunya perusahaan ini sudah melakukan riset yang begitu panjang. 27 tahun mereka melakukan riset penelitian. Lalu isi dari obat herbal ini apa? Green tea dan kayu manis. Lalu saya berpikir, loh kalau begitu saya bisa buat sendiri. Mas, saya bilang gitu. Loh enggak dok. Yang ingin kami tawarkan kepada dokter bukan isinya, tetapi teknologi di balik pembuatannya. Apa itu teknologinya? Biomolecular activation. Di mana teknologi ini adalah satu-satunya teknologi yang diciptakan, ditemukan oleh perusahaan ini, bahkan dihak-patenkan seluruh dunia. Apa itu biomolecular activation? Zat aktif yang terkandung di dalam kayu manis dan green tea, zat aktif anti kanker dikuatkan 4000 kali kekuatannya. Jadi satu kapsul seolah-olah minum 1000 kilo kayu manis dan green tea. Itu holistik, bukan tradisional. Jadi kalau tradisional Bapak ambil jahe, rimpang direbus, itu tradisional. Bapak ambil daun sambiloto direbus-rebus, itu tradisional. Tapi pertanyaannya dengan rebus-rebusan dengan seadanya seperti itu, apakah mencukupi dosis untuk pengobatan penyakit Bapak? Kalau hanya sekedar mencegah, oke. Kalau penyakitnya masih ringan, boleh. Tapi kalau sudah masuk stadium lanjut, kita tidak bisa pakai tradisional. Tetapi disinilah peran holistik dengan teknologi. Jadi kalau dibilang obat holistik itu mahal atau murah, memang secara kasat mata mahal, tetapi kalau bayangkan kalau satu kapsul itu dibuat dari 1000 kilo ekstrak. Ada satu suplemen yang dapat menyembuhkan penyakit jantung koroner, itu 1 sendok seolah-olah Bapak minum 34 jenis buah sebanyak 10 kilo Pak. 1 sendok. Itulah holistik bedanya. Jadi kalau ditanya apakah Prof. Hembing praktisi pengobatan holistik? Bukan. Beliau adalah praktisi pengobatan tradisional. Nah, karena praktisi pengobatan holistik di Indonesia masih jarang Pak. Rumah sakit holistik di Indonesia pun masih jarang. Yang banyak tradisional memang. Gitu ya Pak? Oke, terus tadi pertanyaan kedua. Cuci perut. Saya pernah membaca dalam satu buku ini adalah saduran dari buku yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus, cuci perut. Dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus dan ternyata isinya adalah buah sena. Kalau broklat itu bisa, tetapi ada efek samping, bisa iritasi Pak, kalau dipakai terus menerus. Yang aman itu adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, mungkin pernah dengar melilia, pernah? Melilia pernah ya? Itu isinya buah sena Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah psyllium khas. Itu bahasa medisnya, psyllium khas itu ya buah sena, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu.
Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Kemarin ada penelitian di Amerika, dari 100 orang mereka yang kena radang sendi, osteoartritis, lututnya rusak, tulang belakangnya rusak, setelah diperiksa ususnya kotor, setelah dicuci 90 orang dari 100 orang itu sembuh total, penyakit osteoartritisnya sembuh. Ya. Ada sekarang banyak herbal-herbal dalam konsep holistik itu untuk itu ya, untuk cuci usus. Ya, bahkan teknologi yang baru, enggak perlu minum herbal, cukup dengan alat namanya hidrokolon. Bapak dimasukin alat, maaf, ke dubur Bapak, itu dicuci ususnya, kotorannya dikeluarin lagi. Sekarang ada teknologi itu. Itu holistik Pak. Holistik selalu didukung dengan teknologi. Terus pertanyaan ketiga tadi? Sebelum. Yang benar itu makan buah sebelum yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad. Kembali lagi mengajarkan adalah Nabi kita. Makanlah buah sebelum makan. Tapi kita salah, makan buah setelah makan. Karena fungsi buah sebagai enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Kalau makannya setelah makan ya telat Pak. Sebelum makan yang bagus itu. Jadi kalau Bapak makan goreng-gorengan boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan tiap hari di saat makan goreng-gorengan, makan buah dulu. Gitu caranya. Saya mau makan nasi padang, sebelum makan nasi padang, saya makan buah. Supaya apa? Nasi padang yang banyak mengandung lemak, nasi padang yang banyak mengandung santan, bisa berpotensi terjadinya oksidasi, dinetralisir dulu oleh antioksidan. Dari mana? Dari buah-buahan. Begitu caranya. Hidup ini indah kok Pak, jangan dibuat sulit kan. Nggak boleh makan ini dan itu. Ya saya nggak pernah ngelarang Bapak Ibu makan ini dan itu. Nggak pernah saya larang. Makan sate kambing, monggo silahkan. Yang kena jantung koroner, stroke, boleh nggak makan sate kambing? Boleh. Tapi jangan berlebih. Dan ada caranya, sebelum makan sate kambing ya makan buah. Gitu ya. Jangan habis makan sate kambing, makannya es teh manis. Bisa dipahami ya Pak? Itu caranya. Mau makan kok dilarang-larang Dok, enak semua kan. Tapi ada caranya supaya sehat. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau tanya Dok. Untuk pengobatan asam urat sendiri itu menurut pengobatan Rasulullah seperti apa Dok? Oke. Dan penyebab dari asam urat sendiri itu apa penyebabnya? Nah. Yang pertama. Yang kedua Dok, untuk vaksinasi saat ini kan Indonesia ini kan ada yang mau vaksinasi atau tidak gitu Dok. Mereka masih ada yang takut, ada yang ya begitu Dok. Ya. Kesimpulannya menurut Dok sendiri gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat apa penyebabnya Pak? Apa penyebabnya? Gangguan fungsi ginjal. Kenapa ginjalnya terganggu? Ya karena rusaknya sel ginjal. Dirusak oleh apa? Radikal bebas. Jadi kalau Bapak ingin mengobati secara tuntas dari penyakit asam urat, ginjalnya diobati. Tetapi masih panjang Pak ceritanya itu, bukan hanya ginjal. Nah, dicari tahu lagi, kenapa ginjalnya rusak? Gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Jangan sepelekan gigi berlubang. Karena gigi berlubang itu ada dua organ yang suka terganggu. Katup jantung, jantungnya bocor, dan glomerulus ginjal, ginjalnya jadi bocor. Kalau ginjalnya sudah bocor, apa yang terjadi? Gejala yang paling ringan adalah asam urat. Itu paling ringan Pak. Jadi kalau mau diobati asam uratnya, obati ginjalnya. Tapi juga diobati penyebab ginjalnya rusak apa? Oh ternyata gigi berlubang. Ya berarti gigi berlubangnya juga diobati. Itulah holistik. Ya. Jadi jangan tanya dulu obatnya apa. Cari tahu penyebabnya apa. Ginjalnya rusaknya apa. Apakah infeksi, apakah batu ginjal, apakah sumbatan pembuluh darah di ginjal, macam-macam Pak. Ya.